Awal kejadian perkara bermula dari permasalahan sengketa tanah dengan adanya pemalsuan dokumen tanah. Kasus sudah berjalan lama, sudah beberapa kali buat laporan, mulai dari Polsek Medan Baru, Polrestabes Medan, bahkan Polda Sumatera Utara. Namun, laporan korban pun di SP3 pihak kepolisian. Ada apa? Tentu korban bertanya-tanya. Karena bukti dan landasan hukum dirasa lengkap. Mari kita kulik di Kopral, kepoin yang viral. Bagaimana Bu kabarnya? Baik Pak. Bagaimana awal kronologis untuk sengketa tanah yang sudah lama berjalan ini Bu? Di daerah Mongen Sidi. Ini objeknya Jalan Mongen Sidi 3, nomor 28 Medan, Kelurahan Anggrung, Kecamatan dan Polonia. Jadi awal melapor tahun 2016, lapornya Ibu Eni Lawati. Ketika itu kami sudah dengar sendiri ketika gelar perkara yang itu kan dilaporkan suaminya, namanya Rocky Manurung, Rocky Veller Manurung. Dilapor Ibu Eni. Kami keluar gelar, itunya pimpinan sidang bilang ke bawah sidiknya, waktu itu Margastorus ya, KBP, saya lupa namanya, Margastorus. Dia bilang ini tersangka kena pasal berapa? 263 atau 385. Nah, kok tiba-tiba yang kami terima malah itu yang sebut siapa Bu pertamanya? ke bawah sidik. Nah, kami kan gelar nih. Kami mau keluar dari ruang gelar, kami sambil lalu dengar dia bilang begitu ke peserta gelar. Ya, gitu. Cuman kami kan nggak mungkin mencampuri ya Pak ya. Benar Bu. Nah, jadi terus tiba-tiba yang kami terima malah SP2HP pemberhentian. Kami capek teruslah berjuang Pak gitu kan. Sampai jumpa itu hari waktu itu Pak masih jadi wadir ya. Teruslah bergulir sampai melapor berapa kali. Nah, ada juga sih yang ngomong orang Polda, percuma kalian melapor, nggak akan ada guna. Kan hebat luar biasa kan gitu kan. Akhirnya saling melapor jadi ini Pak. Dan karena saya selalu membantu Ibu Eni ini, maka saya dilaporkan tahun 2018. Itu udah berapa kali laporan Bu yang sampai kena SP3 gini? Ibu Eni selama ini? Ibu Eni 2 kali. Bu Eni 2 kali. Yang ini ketiga kali lah ini. Kami punya nggak mau, kami punya nggak ada bukti, nggak mau mereka SP3. Mereka gantung terus. Punya Ibu karena berkas Ibu lengkap. Iya, pokoknya kalau kami yang melapor lah selalu mereka gantung dan mereka simpan di laci. Nah, walaupun nggak terbukti, kami minta bla SP3, nih saya merwan SP3 nggak mau orang Poldasunya gitu loh. Bahkan Tusiannya sering berbicara, dia di backup oknum Poldasu. Menurut Ibu kenapa itu Bu? Kenapa mereka bolak-balik SP3 kan? Karena dia ASN Makin Bayangkara, Medan kan gitu. Tapi sudah itu kami lihat, kami duga oknum Polri-nya justru terlibat jauh. Oknum Polri? Iya, karena tahun 2018 ya kami ada gugat mereka di sidang Prapit. Di situ kami duga ada pemalsuan data yang dilakukan oleh oknum Bitkum Poldasu di Pengadilan Negeri Medan. Terlibat bagaimana Bu? Ya kan. Tadi Ibu bilang terlibat jauh, terlibat bagaimana maksudnya? Ya di dalam pengadilan. Dalam pengadilan. Data itu mereka ganti. Pemalsuan data. Jadi makanya kami ditolak oleh pengadilan, kami punya Prapit. Karena BAP Kaba Aset Pemko Medan berbeda tanggalnya dengan yang kami terima dari orang Pemko dan dari pengadilan. Bagaimana mungkin Pak? Bapak itu kan waktu itu Kaba Aset Pemko Medan. Jadi dalam BAP yang diberikan oleh Pemko itu tanggal 27 Februari 2017 dia di BAP. 27 Februari 2017 di BAP. Ya, dia dipanggil 25 Januari 2017. Tapi BAP yang dalam alat bukti di pengadilan tanggal 8 Desember 2016. 8 Desember 2016. Mundur ke belakang berada matian Bu ya. Ya, belum dipanggil dari BAP. Iya. Pak. Itu. Jadi mungkin ini pihak kepolisian nggak menduga saya mendapat BAP-nya. Inilah yang terjadi
di masyarakat, karena selalu mereka menganggarkan pro justisia, ya kan Pak? Ya betul. Tidak boleh lihat berkas, jadi mereka suka, mereka mempermainkan berkas kan gitu. Kira-kira bagaimana uji lapor dari Polda Bu? Ya, karena saya dilaporkan sama si Rocky Irmanurung ini, suami Situsia ini, Ya. saya lapor balik mereka. Karena dalam surat perjanjian penyerahan hak jual beli mereka itu, orang tua saya yang bernama Sintua Jayasturus, mereka bikin sebagai saksi. Tahun 72. Tahun 72. Jadi saya nggak terima Pak, karena waktu itu di surat mereka itu, yang namanya pembeli itu nama abangnya, abang si Rocky Manurung ini, namanya Guntur Manurung. Oke. Si Guntur itu lahir tahun 65. Oke. Surat tahun 72 Pak. Oke. Bagaimana 8 tahun bisa membeli tanah? Itu dulu Pak, tanda kutip ya Pak ya. Siap. Hukum mana benar. yang menerima dan membenarkan itu? Ya. Jadi saya bilang tidak mungkin orang tua saya, seorang PNS, buruh itu mau menantanganin. Oke. Nah, Nah, tadi seperti saya tanya di awal Bu, apakah hasil dari lapor Poldasu sudah keluar? sudah tidak identik. Sudah. Dan Ya, itu apa gimana Bu? palsu. Dan menurut informasi kami dapat bahwa 3 orang pelaku pemalsuannya. Itu pun 19, 20, 3 tahun ditahan mereka. 3 Tidak tahun. dikasih Pak. Hasilnya? Iya. Bahkan Oh. saya disuruh melaporkan secara pribadi. Saya bilang, saya mau lapor ke mana Pak? Ke Panglong. Maaf ya, bilang gitu. Mana saya suruh lapor pribadi? Kan bukan tugas saya Pak, itu kan tugas kepolisian. Benar-benar. Dan sudah ada hasil sebenarnya, kenapa mereka sembunyikan? Kan itu nggak benar Pak. Jadi kayak seolah-olah ini hukum ini udah mereka sendiri. Mana suka dia, nggak berdasarkan peraturan dan hukum negara Indonesia ini gitu Pak. Sangat kecewa sekali. Ayo Bu, sembari diminum Bu. Ya, terima kasih. Oke Bu, kita lanjut. Ini kan permasalahan tanah di Mongon Sidi. Ya. Pertanyaan saya, apakah dari pihak BPN sudah ada pengecekan, sudah ada mengeluarkan apa hasil dari BPN? Sudah, BPN sudah menerima berkas kita Sudah. dan sudah mengeluarkan surat pengukuran. Surat pengukuran sudah keluar. Iya, jadi waktu BPN mau mengukur ke lokasi, Oke. nah, mereka keluar abang ipar Susia ini. Kan Hmm. si Rocky sudah meninggal waktu itu. Siap Bu. Nah, abangnya dia bentak-bentak dan ngancam, awas kau ya, gue tuntut kau. Namanya kan mereka honor kan Pak, ya ulanglah Pak, tidak mau jadi ngukur, takut. Ya. Dia selalu begitu ancamannya. Jadi, tapi tetap dilakukan pengukuran. Nggak jadi. Nggak jadi dilakukan Nggak berani pengukuran. mereka. Berarti pihak BPN juga belum melakukan pengukuran. Nggak berani mereka Pak. Tidak berani melakukan pengukuran ya Bu ya. Iya. Karena ada ancaman-ancaman itu ya dari Iya. yang menguasai objek lah. Iya. Jadi Bu, selama ini penguasaan fisik terhadap tanah itu atas nama siapa Bu? Syahman Saragi, orang tua dari Ibu Eni Lawati. Oh. Ini dari Itu dia suratnya Bu ya? Iya nih, sudah warna kuning-kuning begini. Oh, ini berarti dari tahun 55. 1955 Bu ya? Asli. Aslinya nih Bu ya? Iya. Kami semua begitu di situ mau ngasih di dasar alas haknya. Dasar ya. Iya, semua. Gak mungkin kan jalan sendiri kan? Si Tusia ini. Semua begini. Oke. Dan dari Pemko juga sudah ada ini pelepasan, namanya pelepasan. Jadi untuk mau bikin sertifikat milik di situ, Boleh ini saya lihat, dulu. Bu? Ya, ini Oke. dulu baru ini dari Pemko. Ini dari Pemko pun juga sudah keluar Bu ya? Ya kan namanya Eni Lawati. Ini kan tidak ada sih di Manurung. Oke. Semua Eni Lawati sama Saragi. Makanya saya bingung kenapa polisi membela si Rocky Manurung dan Tusia. Sementara semua surat negara tidak ada menyebutkan nama Manurung. Ini pun BPN ini ya, pengukuran. Ya kan kepada Eni Lawati juga. Eni Lawati. Tapi ini semua nggak dihidupkan kepolisian, Pak. Maka saya pikir luar biasa polisi ini. Di Poldasu ini. Ini semua mengeluarkan negara loh. Bukan main-main. Ya kalau memang cek silakan cek, kami berani. Silakan cek keabsahannya. Gitu. Tapi semua ini nggak dihidupkan kepolisian, Pak. Dan Semua atas nama Eni Lilawati Bu ya. Iya. Sudah dari Pemko Medan juga keluar, dari BPN juga keluar ya. Kalau Bu Eni kan atas bukan pada hak Manurung. tanahnya ya. Ya benar-benar. Dan ini juga sudah ada dari kepolisian sendiri mengeluarkan bahwa tidak identik, palsu surat yang digunakan itu. Jelas kan hasilnya semua. Makanya saya bilang luar biasa benar loh ini Pak. Bukti kami udah jelas benar. Sementara surat asli kalau kami ke kepolisian yang dibahas selalu surat Ibu Eni
Yang surat palsu ini kami nggak pernah lihat. Nah, ini kami punya fotokopinya. Tidak pernah ditunjukkan sama kami aslinya. Kalau kami minta selalu polisi yang membahas surat ibu ini, surat ibu ini. Ini lah Pak, ini hanya ini surat keterangan seperti ini. Itu nih Bu, Palsunya. surat keterangan Surat diduga palsu Bu ya. Iya, orang awam pun ketawa melihatnya Pak. Nggak usah jadi ini, ini. Di sini objeknya pun nggak disebutkan apa yang dibelinya. Ini lah, nah umur si Guntur sini masih 8 tahun. Di mana ada anak-anak boleh beli tanah 8 tahun. Nih Pak saya tanah Pak saya pasukannya. Sintua Gestorus. Ini yang baru saya labkan. Hasilnya tidak identik. Ini ukurannya sini berbeda. Ukuran sini 13x20, 15x3. Bagaimana Pak berbeda ukuran dalam 2 bulan? Nah, ini nama Guntur. Dia kan Pak tahun 65 kan? Iya. Lahirnya. Surat tahun 72. Itu aja, makanya saya bilang bukti kami sudah sangat betul. Ya saya bingung kenapa ini pihak Poldasu ini begitu ya kan Pak. Jadi seolah-olah hukum ini punya mereka sendiri. Gitu. Oke Bu, setelah Ibu melakukan laporan ke Polrestabes Medan, ke Poldasu, apa tindakan selanjutnya Bu? Ya karena saya sini selalu dipermainkan. Ya. Akhirnya kemarin kami ke Jakarta sama teman saya Ibu Marintan Gutom. Mabes Polri. Iya, ke Mabes Oke. Polri. Dan kami melakukan orasi. Kami orasi di depan Menteri Atr BPR, Ya Bu. di depan Mabes Polri itu di Kabar Hakam. Nah, kebetulan saya kan punya nomor WA Pak Kapolri. Pak Kapolri. Ya, itu kan video saya kirim ke beliau, gitu. Waktu kami orasi. Nah, saya tanggapin, dijawab Pak Kapolri. Berarti dalam artian kasus Ibu ini ditanggapin oleh Pak Kapolri sendiri ya? Ya, Pak Listio Sigit. Oh ya. Ya, kami terima kasih lah untuk beliau kami awalnya kan Pak kan. Oh. Nah, terus saya dihubungin, dibilang, Ibu mau nomor siapa? Kapolda atau Kadif Propam yang baru? Nah, saya bilang, saya punya nomor Kapolda, Pak. Dikirimlah nomor yang Kadif yang baru, Pak Syahar dan Tono. Belum saya simpan nomor handphonenya, saya dihubungin Pak Kadif Propam. Oke. Malam-malam. Mabes Polri. Iya. Oke. Ibu kapan bersedia ke kantor? Nanti Ibu akan dihubungin, saya punya anggota katanya. Oke. Siap Pak, saya bilang. Oke. Nah, nggak lama mati telepon dengan beliau. Saya telepon lagi sama anggota Bapak itu gitu loh. Oke. Sama Pak Kombes Jadi itu ya. Nah, kami bilang kami bersedia besok ke sana jam 10. Itulah kami datang, kami jemput ke bawah Pak. Itu kejadian waktu ke Mabes Polri di bulan 9. Terus 9. kami orasi. Oke, bulan 9. Iya. Lalu setelah itu ditanggapin oleh Pak bulan Kapolri. 8. Bulan 8. Bulan 8. Ya, bulan 8. Maaf Bu. Lalu ditanggapin oleh Pak Kapolri. Iya. Dihubungkanlah kepada Kadif Propam. Iya. Habis itu dihubungkan. Iya, dihubungkan. Lalu itu kami suruh hadir. hadir. Untuk besoknya jam 10. Besoknya jam Mabes, 10 iya. di Mabes. Iya. Oke. Kami datang, bawa semua berkas. Siap. Dan ya mereka bilang ini ada pelanggaran. Gitu. Oke. Saya bilang, mohonlah Pak, jangan lagi dilimpahkan ke Propam Poldasu. Oke. Karena kalau di Polda ini nggak kelar-kelar. Oke. Karena mafianya di Poldasu. Oke Bu. Nah, ini salah satunya di Propam itu. Nah, jadi kok belum lapor ke Propam kan dia selalu backup Pak. Oke. Nah, dibilang penyidik nggak bersalah, penyidik profesional. Jadi saya bilang, saya mohon lah Pak, jangan lagi dilimpahkan ke Poldasu. Akhirnya mereka iyakan. Makanya diproses di Jakarta. Berarti hasilnya belum ada Bu. Belum. Hasil dari proses di Mabes Polri belum ada. Belum. Kami kemarin akhirnya dipanggil lah Pak, dipanggil untuk dimintain namanya kita masih wawancara, belum BAP ya. Kami diwawancara tanggal 8 September. Kami datang dari Medan. Kami udah pulang nih Pak ke Medan waktu itu kan. Dipanggil lagi untuk wawancara. Sudah gelar perkara di Mabes Polri Bu. Sudah. Kapan? Bulan April. Bulan April. Nah, tanggal 9 April 2022 itu pun atas saran Kapolri itu hari itu. Hasilnya ya harus semua ini diproses, dilanjutkan, tidak boleh diberhentikan. Sebentar, Ibu tadi dipanggil di telepon nge-WA lah Pak Kapolri itu di bulan 8. Iya. Tapi gelar perkaranya di Mabes. Enggak, sebelum itu kan kami udah dihubungi juga sama teman saya Pak Kapolri, Bu Marintan, dan disuruh untuk gelar. Oh, berarti prosesnya gelar perkara dulu di Mabes di bulan Iya. April, baru Iya. dihubungin melakukan aksi di depan Mabes Polri, Iya. orasi Karena kan? enggak juga di proses malah mereka berhentikan laporan kami. Makanya kami jadi aksi gitu loh Pak. Oh, berarti di Mabes Polri waktu gelar perkara di Mabes Polri dihentikan.
Sudah gelar perkara kan Ya, harusnya ya. kan mereka rekomendasinya kan bukan diberhentikan. Oke. Itu diteruskan sampai ke pengadilan. Oke. Kan gitu Ah. harusnya. Itu kami dengar sendiri soalnya kami ikut gelar kan Oke, gitu kan. oke. Dan justru dalam gelar itu terbuka semua bahwa SK yang SP3 itu tidak ada. Tidak ada tantangan ke bawah sidik. Kan tanya peserta gelar nih, bahwa ada nggak tantangan ke bawah sidik? Tidak ada Pak, kata peserta gelar. Waktu itu marga, saya nggak tahu namanya, orang wasidik Poldasu. Dia bilang, paraf saya. Bagaimana sah SK pemberhentian hanya dengan paraf? Dan Bapak itu waktu itu di belum situ. Nah gitu kan. Nah jadi akhirnya hasil yang kami itu harus diteruskan semua. Laporan Ibu ini 2 harus diteruskan. Oke. Laporan saya harus naik ke tahap sidik. Oke. Itulah rekomendasi gelar yang bulan April tahun 2002. Tapi kami tunggu-tunggu, nggak mereka kerjakan Pak. Bahkan kami hubungin, waktu ngomong-ngomong gini, jumpa, bagus Pak Fatir, kata rekim dengan Pak Kanitnya AKP Prasetyo bilang, iya Bu, ini tinggal buat tersangka, tunggu gelar, tanggal 6 Juli. Kami balik menghubungi mereka Pak. Nah, terus tanggal 6 Juli, Pak Pras katanya waktu itu istrinya ada sakit lah gitu kan, balik ke Jawa. Nah, yang gelar cuman anggotanya, katanya gelar online. Kami hajar Pak Polda, kami nggak boleh katanya masuk waktu itu. Kami tunggu agak lama nggak keluar. Tiba-tiba dibilang nggak jadi gelarnya, karena kurang personil. Sementara sebelum kami ada gelar yang lain. Saya bilang loh, emang beda gelar mereka dengan kami. Kenapa kami kurang personil? Mereka nggak kurang personil, saya bilang gitu. Nah, ujuk-ujuk tiba-tiba bulan 7 kami terima SK pemberhentian. Gitu ya, karena kami kesal, kami kecewa, kami ngadu pun balik ke Kapolda, saya chat ke WA, Kapolres chat WA, nggak ada yang menanggapi Pak. Kayak propam, wah ini nggak benar, saya bilang gitu. Kita punya bukti, ini jelas, kan buat malu penegak hukum Pak. Ini bukti semua negara nggak mereka hiraukan. Akhirnya kami ke Jakarta kami untuk orasi. Itulah kami akhirnya ditangkapin Pak Kapolri. Baru ditanggapin oleh Pak Kapolri. Iya, gitu Pak. Kami sudah konfirmasi ke Kompol Fatir, Iya. Kasat Reskrim Bu. Iya. SP3 sudah sesuai SOP. Gimana menurut Ibu? Makanya saya ketawa, saya chat beliau, di mana SOP-nya Pak? Hasil lab 4 sudah palsu. Dan suaminya pernah saya laporkan tersangka. Suaminya kan saya laporkan dalam hal pemalsuan surat tahun 2019. Tersangka Pak. Surat yang digunakan kan sama yang istrinya. Berarti kan otomatis dia pun tersangka Pak harus istrinya. Kenapa SOP-nya kok katanya sesuai SOP? Di mana sesuainya Pak? Dan apakah boleh kita menggunakan surat palsu untuk menempatkan orang? Kalau boleh tapi mau Pak, ya kan? Biar saya tempati tanah orang kosong, saya bawa surat palsu, saya tahan situ. Kata Pak Fatir boleh gitu dong. Gitu Pak. Oke, baik Bu. Apa harapan Ibu untuk kedepannya terkait masalah kasus tanah di Mongon Sidi ini? Harapan kami yaitu kami ingin keadilan, wujudkan visi Presiden berantas mafia tanah. Akal cerdik mafia tanah sudah ada sejak dahulu kala. Seakan makin merajalela, kenapa Tuan menutup mata? Kuasa telah diselimuti nafsu, surat tanah pun dibuat palsu. Sudah lapor ke Poldasu, para korban terbuat lesu. Sengketa tanah di Mongon Sidi, di mana letak hati nurani? Apakah kasus ini dicuci sehingga proses dihenti? Jangan ada kasus yang disimpan telah diungkap menjadi pernyataan. Korban ingin dapatkan keadilan, tentu itu menjadi harapan.